Halo adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu 5 April 2020. Sebelumnya kakak mau tanya apa kabarnya adik-adik? Tentunya luar biasa ya. Nah ini kakak punya sebuah gambar. Ini gambar apa coba? Betul sekali, gambar pasar. Coba adik-adik lihat ini di pasar ini ada apa aja ya? Ya ada sayur, ada buah, ada daging, ada ikan. Ya banyak banget di situ orang-orang bertransaksi jual beli. Tentunya di sini banyak banget orangnya adik-adik di pasar. Ada apa sih Kak dengan pasar? Yuk kita buka firman-Nya dari Matius 21 ayat 12 sampai dengan 17. Kita buka bersama-sama ya. Pada saat itu Tuhan Yesus pergi ke bait Allah atau disebut dengan gereja. Bagaimana sih bentuknya gereja itu adik-adik? Coba dipikirkan. Ya betul sekali, bait Allah itu tempat memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan adik-adik ya. Tapi Tuhan Yesus merasa sedih saat itu tuh gereja dipakai berjualan adik-adik. Jualan lembu, kambing, merpati, domba, dan di situ orang-orang bertransaksi uang. Dan masih banyak lagi adik-adik ya. Nah Tuhan Yesus merasa marah saat itu. Tuhan Yesus marah karena gerejanya dipakai untuk berjualan. Tuhan Yesus merasa marah sehingga melihat meja dibalikan dan ada barang dilemparkan. Kalau Tuhan Yesus kecewa gereja dipakai untuk berjualan adik-adik, sedih banget. Tuhan Yesus mengusir para penukar uang. Tuhan Yesus mengusir para pedagang dan orang-orang di situ pun merasa ketakutan dan berlari-lari takut. Adik-adik, orang-orang berlarian, orang-orang mengangkat barangnya, lembu-lembu berlarian, domba-domba berlarian, dan orang pun pada takut saat itu. Uang-uang di situ Tuhan Yesus hamburkan dan orang-orang pun itu ketakutan dan berlari-lari. Wah ada apa nih? Ada apa nih? Wah kenapa Tuhan Yesus marah? Ada yang mengambil barangnya, ada yang mengambil uangnya, ada yang mengambil burungnya untuk dibawa dan lari mereka karena takut. Tuhan Yesus marah banget saat itu adik-adik. Lalu pergilah mereka lari keluar dari bait Allah itu karena mereka merasa takut. Coba adik-adik kalau lagi dimarahin mama papa gimana rasanya? Sedih ya. Tuhan Yesus berkata kepada mereka orang banyak di situ di ayat 13. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tuhan Yesus berkata, rumahku akan dijadikan rumah doa untuk segala bangsa, segala umat. Baik umat apapun itu Tuhan Yesus ingin mendengarkan doa. Kemudian datanglah orang-orang buta kepadanya. Lalu Tuhan Yesus melambaikan tangannya, menyembuhkan mereka dan memegang matanya, dan dia bisa melihat, mujizat pun terjadi. Selain itu ada orang-orang timpang juga datang kepada Tuhan Yesus atau orang lumpuh ingin disembuhkan. Lalu Tuhan Yesus sembuhkanlah mereka bisa berjalan. Ketika para imam kepala ahli-ahli Taurat melihat mujizat itu yang dibuat oleh Tuhan Yesus, dan anak-anak berseru padanya, Hosana bagi anak Daud. Yuk adik-adik kita bilang bersama-sama, Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud, terpujilah nama Tuhan. Lalu Tuhan Yesus pun pergi ke Betania. Nah adik-adik di sini kita belajar ya, kalau yang pertama rumah Tuhan harus digunakan dengan sesuai fungsinya, yaitu untuk memuji nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bersekutu pada Tuhan. Dan yang kedua ya, Tuhan akan menghukum orang-orang yang menyalahgunakan rumahnya, rumah Tuhan. Berarti adik-adik tidak boleh buang sampah lagi sembarangan di gereja ya. Kita mau jadi tubuhnya Kristus ya. Ya adik-adik kita mau lakukan kebenaran, berbuat baik, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.